Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita berjumpa di mata kuliah Data Mining ya di semester 4 ini. Nah, saya Dedi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Ya, saya akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan RPS yang akan kita gunakan di dalam pertemuan ini dari awal hingga akhir. Ya, dimulai dengan CPL ya, CPL yang diberikan prodi kepada mata kuliah, di mana ada dari sisi pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Kemudian turun ke CPMK-nya, bagaimana bahwa nantinya mahasiswa mampu memenuhi standar kualifikasi kompetensi untuk skema yang direncanakan adalah Data Science Supervisor ya, supervisor berdasarkan SKKNI tahun 2020 ya, nomor 299. Nah, di sini mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan proses mulai dari pengumpulan data, menelaah data, memvalidasi data, menentukan objek data, membersihkan data, mengkonstruksi data, menentukan label data, dan membangun model ya, hingga akhirnya melakukan yang namanya proses evaluasi pemodelan ya. Nah, jadi nanti teman-teman harapannya dengan menyelesaikan mata kuliah ini sudah bisa mempersiapkan dirinya ya secara pribadi untuk bisa mengikuti yang namanya skema sertifikasi BNSP, khususnya di skema Data Science Supervisor, karena RPS-nya sudah kita rancang sedemikian rupa untuk bisa menyesuaikan kebutuhan pada skema sertifikasi tersebut ya. Adapun sub CPMK yang akan kita tempuh ada 11 ya. Ada 11 meliputi semua kebutuhan daripada skema Data Science Supervisor, dan ada pada bagian sub CPMK 1 dan 2 ini adalah dasar ya terkait dengan pemahaman teman-teman di bidang data, khususnya data mining gitu. Ya, sedangkan dari sub CPMK 3 hingga 11 ini mengakomodir seluruh kebutuhan kompetensi yang ada di SKKNI skema Data Science Supervisor. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan bahan kajian ya, di sini ada yang dasar ya, dasar terkait dengan data mining itu sendiri ya, pengantarnya dan juga pemahaman terkait dengan framework data mining ya. Kemudian sisanya kita akan tempuh dengan mengikuti yang namanya unit kompetensi ya, unit kompetensi yang memang sudah ditetapkan berdasarkan SKKNI tahun 2020 nomor 299 untuk skema Data Science Supervisor ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ada sekitar 9 unit di sini ya. Nah, selanjutnya secara aturan perkuliahan ya, sama halnya dengan waktu-waktu sebelumnya ya. Intinya di sini mahasiswa dituntut untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya, dan hadir tepat waktu ya. Terkait dengan kehadiran, etika, tugas, kuis, UTS dan UAS berdasarkan ketetapan yang ada menggunakan persentase 10, 15, 15, 15, 20 dan 25 untuk masing-masing itemnya. Baik, kita mulai untuk materi inti daripada pertemuan pertama ini ya. Topiknya adalah pengantar data mining ya. Jadi ini sifatnya masih pengantar, semoga teman-teman bisa memahami ya di sesi awal ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ya berada di CPMK 1, di mana mahasiswa mampu memahami latar belakang dan definisi data mining. Materinya terkait dengan latar belakang munculnya data mining itu sendiri, kemudian bagaimana sih sebenarnya definisi data mining ya, kemudian kegunaan dan juga teknik yang ada di dalam data mining. Oke, kita akan mulai bahas dari yang namanya latar belakang dulu ya. Jadi latar belakang kenapa sih munculnya data mining itu ya, pertama diawali dengan yang namanya data explosion ya, atau meledaknya
data di dunia ini, ya. Seiring waktu dari tahun ke tahun volume data ini terus berkembang di berbagai bidang, ya. Kenapa? Karena juga didorong atau disupport dengan yang namanya perkembangan teknologi, ya, khususnya di penyimpanan data. Yang mana tentu kita akan semakin tertantang, ya, dengan yang namanya kebutuhan untuk mengelola data yang besar. Di sini dari data yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini, ya, pertumbuhan dari tahun 2010 hingga tahun 2025 saat ini, ya, mungkin kita bisa lihat, ya, sangat signifikan sekali pertumbuhannya. Kemudian dari sisi ukuran datanya, dulu kok kita mungkin sudah cukup sangat familiar dengan yang namanya terabyte, ya, atau 1024 gigabytes, ya, setara dengan itu. Nah, akan tetapi nanti kita akan banyak mengenal istilah ukuran data baru seperti petabyte, ya, exabyte, zettabyte, hingga yang namanya yottabyte. Nah, jadi perkembangan data ini sudah sangat pesat sekali, teman-teman, ya. Dari tahun 2010 hingga di tahun 2025, dan diperkirakan nanti sudah masuk di ukuran, ya, yaitu zettabyte, gitu. Itu yang pertama adalah data explosion atau meledaknya data di dunia ini, gitu, ya. Kemudian juga kita bisa lihat dari data yang didokumentasikan oleh Domo, ya, melalui data Nevrasleep versi 11.0, ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana bahwa per 1 menit saja di dalam satu hari, ya, di berbagai aktivitas, ya, ataupun penggunaan aplikasi, ya, baik itu Google, WhatsApp, kemudian ada Instagram, ChatGPT, Facebook, dan lain sebagainya, itu menghasilkan data yang sangat besar, gitu, ya. Contoh misalkan di sini Instagram dalam satu menitnya, ya, dalam 1 menit Instagram ini terdapat aktivitas 3.720 user yang melakukan download, ya, terkait dengan konten-konten yang ada di dalam Instagram, begitu, ya. Di sini juga kita bisa lihat terdapat 694 juta user melakukan pengiriman pesan melalui aplikasi Instagram, ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana besarnya data yang berkembang, ya. Ini masih dalam ukuran waktu yang sangat kecil, 1 menitnya, ya. Kita bisa bayangkan dalam satu hari berapa banyak data yang digenerate dari berbagai bidang ataupun aplikasi yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa secara global pertumbuhan internet secara global, ya, di tahun 2013 ini ada 2,1 juta, ya, pengguna internet di dunia ini. Nah, perjalannya waktu hingga tahun 2023 ini sudah 5,2 juta, ya, secara global pengguna internet aktif, gitu. Jadi emang sudah sangat besar sekali. Nah, jadi terkait dengan data explosion, kemudian juga perkembangan internet yang juga menjadi dukungan utama, di mana suatu data itu bisa tumbuh dengan pesat, ya. Ini banyak mengubah pola kita yang dulunya konvensional, ya, menjadi serba digital seperti di zaman sekarang ini, ya. Contohnya di sini kita bisa melihat bagaimana sih terutama di pola kita menyimpan administrasi kita ataupun file-file yang dulunya mungkin kita awalnya datangnya kita simpan secara manual dalam bentuk kertas, kita simpan di rak-rak berkas kita, ya, hingga pada akhirnya kita saat ini bisa mengenal yang namanya teknologi cloud, ya. Di dalam teknologi cloud kita bisa menyimpan semua dokumentasi ataupun arsip yang kita miliki, data-data yang kita bisa miliki. Nah, dan dengan teknologi cloud juga kita bisa berkesempatan, ya, mengakses data kita dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ya, selama kita terhubung melalui yang namanya internetnya. Jadi kita lagi tidak disibukkan lagi nih dengan membawa flash disk, ya, ataupun hard disk ataupun bentuk penyimpanan fisik lainnya, gitu. Dan juga kita bisa lebih fleksibel ketika kita membutuhkan misalkan kapasitas misalkan kita kurang, kita bisa melakukan permintaan untuk meningkatkan kapasitas dan seterusnya, tergantung dengan kebutuhan yang kita miliki, gitu. Nah,
Terus apa manfaatnya sebenarnya data ini sebenarnya untuk kita di keseharian ya. Sebenarnya banyak manfaat daripada data itu sendiri, terutama misalkan untuk kebutuhan ya terkait dengan informasi yang berguna gitu. Jadi dengan data kita bisa menjadi ataupun menjaga persaingan bisnis kita ya semakin ketat ya gitu. Kemudian kemudian untuk di bisnis juga ya, kita dituntut untuk bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dorongan ya untuk perusahaan ataupun usaha-usaha di mana mereka dituntut untuk bisa memahami perilaku pelanggan mereka. Jadi kebutuhan data dan informasi ini sangat berperan penting ya dalam arti ketika kita ingin menghasilkan suatu keputusan. Nah, keputusan yang tepat ini akan berdampak sangat baik terkait dengan bisnis kita ya. Kita bisa terus berkompetitif ya. Karena semakin ketat kompetitif bisnis saat ini di era digital, kemudian jadi kita juga perlu semakin tepat ataupun kita bisa menghasilkan, pokoknya strategi-strategi yang kita hasilkan ini harus semuanya tepat berdasarkan data. Itu akan jauh lebih baik ya. Jadi kita juga bisa terus memahami bagaimana kebutuhan para pelanggan kita ke depannya. Nah, sedangkan ya yang kita tahu bahwa sejauh ini ketika kita tetap bertahan dengan yang namanya teknologi tradisional, kita akan mendapatkan yang namanya limitation atau batasan. Nah, ada batasan yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan teknologi yang sifatnya tradisional tersebut ya, kita dihadapkan dengan data yang besar nih sekarang. Nah, dengan data yang besar dan jumlahnya mungkin sudah luar biasa ya, kemudian kita masih menggunakan atau mengadopsi namanya teknologi tradisional ya, banyak macam-macamnya. Nah, tentu kita akan menghadapi namanya kesulitan di dalam menganalisis data tersebut ya. Kenapa? Karena teknologi tradisional tadi sudah tidak relevan lagi ya, mungkin kurang relevan untuk mengakomodir ya atau menghandle data-data yang besar tadi ya. Data yang besar ini dalam arti ukurannya besar, kemudian variasi datanya juga banyak macam-macam gitu ya, nggak cuma data bentuknya angka, tabel dan seterusnya, tapi datanya juga macam-macam, ada yang bentuknya gambar, teks, video, macam-macam ya. Nah, perlu ini kita lihat kembali bahwa maka kita akan membutuhkan yang namanya metode yang lebih canggih gitu ya. Makanya disinilah awal mula timbulnya pendekatan data mining ya gitu. Dimana dengan munculnya data mining akan menghasilkan banyak sekali dampak positif gitu untuk terutama di ranah bisnis ataupun aktivitas keseharian kita yang memang sangat berkaitan erat dengan data dan juga informasi. Pertama, kita bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas kita gitu ya. Kemudian kita bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita, meningkatkan keunggulan kompetitif ya bagi para perusahaan yang memang bersaing ketat di dunia bisnis ya. Mereka tentu harus bisa mengambil menampilkan keunggulan-keunggulan mereka ya untuk bisa bersaing dengan pesaing-pesaing mereka gitu. Kemudian kita bisa meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih tepat ya berdasarkan data dan fakta, meningkatkan kualitas layanan ya, karena kita sudah bisa tahu apa sih sebenarnya kebutuhan daripada pengguna kita dengan memahami kebutuhan mereka. Kemudian meningkatkan keamanan dan keandalan ya, hingga kita bisa meningkatkan inovasi kita ya, menciptakan peluang baru untuk mengembangkan produk dan layanan yang baru juga gitu. Nah, sekarang coba saya kasih contoh di sini ya. Di sini ada beberapa vendor untuk operator seluler ya. Saya tampilkan di sini ya. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa ada beberapa vendor ataupun memang perusahaan yang memang masih bertahan hingga saat ini, tapi ada juga yang sudah mulai hilang ya. Nah, di sini dulu perusahaan operator seluler ini memiliki ratusan juta pelanggan ya, dan tersebar di berbagai wilayah, terutama di Indonesia sendiri ya. Nah, di mana dalam beberapa tahun ke belakang ya, setiap pelanggan ini bisa menghasilkan miliaran data menggunakan komunikasi, baik itu dari komunikasi suara, SMS ataupun penggunaan internet mereka gitu.
Namun seiring dengan berjalannya waktu timbul berbagai tantangan ya, mulai dari pertanyaan bagaimana sih pola-pola pelanggan ini bisa kita baca ya. Kemudian bagaimana sih kita bisa mengklasifikasikan dan melakukan segmentasi pelanggan yang tepat. Kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan bagaimana sih relasi antara komunikasi suara, SMS ya, dan juga internet ya. Dan banyak pertanyaan yang memang harus dijawab untuk bagaimana mereka tetap bisa bertahan dengan melakukan pengambilan keputusan yang tepat dan juga menciptakan strategi-strategi yang tepat. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin kita tampilkan di sini, gitu. Jadi sebenarnya pertumbuhan yang pesat dari data tadi ya, ini semua terakumulasi nih, ya, terakumulasi menciptakan kondisi di mana suatu institusi ya, katakanlah perusahaan-perusahaan yang memang tadi contohnya kita ambil ke perusahaan seluler tadi ya, mereka mempunyai bergunung-gunung data, tetapi mereka tetap miskin dengan yang namanya informasi yang bermanfaat. Kenapa? Karena dulunya ya data mungkin ini tidak dianggap penting, tapi tetap disimpan saja. Nah, yang mana seharusnya data-data tersebut itu bisa dimanfaatkan dengan kita melakukan analisis lebih dalam terhadap data-data tersebut. Jadi ya datanya tidak menjadi yang hanya sebagai gunungan data gitu aja. Ya, nanti pada akhirnya data tersebut nanti bisa dihapus atau tidak dimanfaatkan. Ya, yang mana pada akhirnya akan menjadi kuburan data gitu ya. Jadi disinilah hadirnya data mining ya, untuk bisa memberikan solusi kepada banyak bidang ya, dengan melakukan analisis mendalam terhadap data-data yang sudah mereka miliki sekian tahun ke belakang gitu ya. Mereka bisa melakukan mining data tersebut, menghasilkan informasi yang baik dan pola-pola yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keputusan ya. Kemudian ada juga terkait dengan bagaimana strategis dan membangun yang namanya inovasi gitu. Ya. Jadi kita pasti bisa menjawab bagaimana perlunya data mining sebenarnya ya. Jadi kalau kata John Naisbitt ya, di tahun 1988 ya, kita ini sebenarnya punya data, tapi kita nggak bisa menghasilkan informasi dari ya, ataupun menghasilkan pengetahuan dari data-data yang kita miliki gitu. Nah, jadi satu pertanyaan, apa sebenarnya data mining itu ya? Jadi simpelnya kita bisa katakan bahwa data mining ini adalah teknik yang digunakan untuk menggali pola ataupun informasi yang tersembunyi di dalam data yang berukuran besar atau big data. Nah, big data mungkin kita sudah bahas di mata kuliah sebelumnya, yaitu analisis big data. Jadi teman-teman mungkin masih bisa ingat apa itu big data ya, apa itu karakteristiknya, ada 5E, 5V, macam-macam ya. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau berdasarkan definisi ya dari beberapa ilmuwan ya, jadi data mining adalah penemuan struktur yang menarik kemudian tak terduga atau berharga di dalam suatu dataset besar. Ini menurut Han di tahun 2007. Data mining adalah proses ekstraksi informasi dan pola yang berguna dari data besar. Raval di tahun 2012. Dan yang terakhir adalah data mining adalah proses penemuan pola dan juga ekstraksi di mana sejumlah besar data terlibat ya. John, Rashid, and Hussein di tahun 2015. Nah, jadi kita bisa pastikan bahwa, atau kita sudah bisa memahami bahwa data mining ini adalah proses ataupun teknik ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan yang namanya ekstraksi atau penggalian informasi di dalam suatu data. Simpelnya mungkin seperti itu ya. Nah, sedangkan di dalam data mining itu sendiri terdapat beberapa teknik ya, yang mana teknik-teknik tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama ada explanatory ya. Jadi teknik ini digunakan untuk menjelaskan fenomena atau hubungan di dalam data ya gitu. Kemudian ada confirmatory. Nah, confirmatory berarti tujuan daripada penggunaannya adalah untuk melakukan konfirmasi terhadap hipotesis ataupun teori yang telah ada melalui analisis data. Dan yang terakhir adalah teknik exploratory ya. Berarti kita akan menggunakan data mining dalam arti mengeksplorasi data
tanpa adanya hipotesis awal untuk menemukan pola baru. Ya, jadi ada 3, explanatory, confirmatory, dan exploratory. Sedangkan dari sisi kegunaan data mining sendiri, ya kita bisa pilah-pilah nih, atau kita bagi berdasarkan penggunaannya dan juga fungsionalitasnya. Ya, kalau dari sisi penggunaannya terbagi dari deskriptif dan juga prediktif. Nanti kita akan coba bahas. Sedangkan untuk fungsionalnya ada 6, ya, mulai dari klasterisasi, klasifikasi, perangkuman, regresi, aturan asosiasi, hingga deteksi anomali. Ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu. Ya. Kita bahas dari sisi aspek penggunaannya dulu. Ya. Deskriptif dan prediktif. Nah, untuk deskriptif, di mana data di dalam data mining ini akan digunakan, ya. Jadi datanya akan menjadi pemeran utamanya adalah data, ya, digunakan untuk membentuk suatu model pengetahuan yang akan digunakan untuk melakukan yang namanya proses ataupun melakukan prediksi, gitu ya. Jadi datanya akan menjadi pemeran utama untuk bisa melakukan yang namanya proses prediksi, gitu. Nah, sedangkan untuk yang prediktif, ya, data mining digunakan untuk mencari pola, ya, mencari pola yang dapat dipahami manusia yang menjelaskan karakteristik data. Ya. Jadi data mining digunakan untuk mencari pola, ya, dari data yang sudah ada. Jadi kita bisa memahami nih, selaku manusia kita bisa memahami sebenarnya karakteristik atau pola-pola di dalam data itu seperti apa, gitu ya. Jadi penjelasannya seperti itu terkait dengan aspek penggunaan deskriptif dan juga prediktif untuk data mining. Nah, sekarang kita lihat coba dari sisi aspek fungsionalitas yang pertama, yaitu klasifikasi, ya, atau mengelompokkan data, gitu ya. Jadi metode klasifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori ataupun kelas berdasarkan fitur-fitur yang sudah ada. Contohnya mungkin yang pernah kita dengar, ya, dan ini masih sangat umum, yaitu bagaimana email, ya, bisa mengelompokkan secara otomatis bahwa ada email masuk, mereka tahu nih email ini termasuk spam atau bukan, ya. Ketika dia masuk dia terdeteksi atau diidentifikasi dan terindikasi, ya, sebagai sebuah spam, dia akan dimasukkan ke dalam folder spam. Tapi kalau dia memang email yang memang tidak terindikasi sebagai spam, dia akan masuk ke dalam inbox. Jadi di sana ada proses klasifikasi yang berjalan. Selanjutnya, ya, untuk aspek regresi, ya, atau di sini tujuannya lebih ke arah bagaimana kita bisa memahami hubungan antara variabel independen, ya, atau variabel input, ya, dan juga variabel dependen atau variabel output, ya. Jadi ada 2 jenis variabel yang kita gunakan, input dan output, di mana input ini yang kita gunakan, ya, variabelnya untuk mencari tahu nanti outputnya itu hasilnya seperti apa, gitu ya. Nah, contohnya biasanya penerapannya terkait dengan yang paling umum, bagaimana kita bisa memprediksi harga rumah, ya, melalui beberapa variabel ataupun parameter inputnya seperti luas tanah, jumlah kamar tidur, lokasi, dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu nih harga rumahnya kira-kira dengan parameter luas tanah, jumlah kamar tidur, ataupun lokasinya harganya akan seperti apa, gitu ya. Jadi ada variabel independen sebagai input dan juga ada variabel dependen sebagai outputnya. Selanjutnya, ya, deteksi anomali, ya. Nah, di sini data mining berperan sebagai agent, ya, yang mana dia akan melakukan identifikasi, ya, menemukan anomali atau seperti halnya indikasi kecurangan, ya, atau sesuatu yang berbeda. Anomali ini kan berbeda dari yang normal, gitu ya. Anomali dalam kumpulan data. Jadi data mining ini akan bergerak, ya, ataupun berproses untuk mencari ataupun mengidentifikasi yang namanya anomali di dalam kumpulan data, ya. Jadi anomali adalah titik data yang menonjol di antara titik data lainnya, ya. Bukan dalam arti anomali ini selalu salah, tidak mesti, ya. Jadi anomali ini bisa saja dia sesuatu yang unik, memang berbeda, tetapi bisa juga
dia kita lihat sebagai sesuatu yang mencurigakan, dalam arti dia akan menghasilkan dampak negatif begitu. Nah, kalau kita tarik ke dalam ranah kriminal ya, berarti deteksi kejahatan finansial ya, kita bisa membedakan nih mana transaksi yang memang biasanya polanya dilakukan oleh orang atau pemilik aslinya, dan mana pola transaksi yang memang coba dilakukan oleh peretas ya gitu. Selanjutnya klasterisasi, berarti kita di sini adalah tujuannya mengelompokkan data yang memang sebelumnya kita tidak ketahui ya, dia masuk ke label apa, kategori apa ya. Nah, kita klasterkan ke dalam sejumlah kelompok tertentu sesuai dengan ukuran kemiripannya. Jadi kita di sini tolak ukurnya adalah seberapa mirip sih data satu dengan data yang lainnya. Kalau dia tingkat kemiripannya dekat, oke, kita akan kelompokkan mereka ke dalam suatu kelompok tertentu ya. Jadi berdasarkan tingkat kemiripannya. Nah, di sini banyak sekali digunakan untuk yang namanya segmentasi pelanggan atau pengelompokan pelanggan. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pendekatan yang mungkin pendekatannya itu kurang efisien ya, karena tidak dilakukannya yang namanya segmentasi pelanggan berdasarkan kemiripan ataupun kebutuhan pelanggan gitu ya. Nah, selanjutnya ada aspek fungsional untuk yang aturan asosiasi atau association rule ya. Ini lebih kepada bagaimana kita melihat aturan jika maka ya, if then. Kita bisa mengidentifikasi ya suatu kondisi dengan melihat hubungan antara elemen-elemen data. Contohnya yang paling kita bisa lihat di sini adalah bagaimana ketika kita belanja ya, umumnya belanja susu ya. Belanja susu tentunya biasanya kalau susu ini enak kalau kita konsumsi dengan tambahan item lain, katakanlah ada coklat ataupun ada roti di sana ya. Jadi kita bisa melihat nih, kalau misalkan kita beli susu, kayaknya kita juga akan beli itemnya misalkan roti gitu. Jadi ada pola jika maka gitu ya, if then ya. Jadi kita banyak sekali penerapannya terutama di analisis keranjang belanja, di mana kalau dunia retail ini kan akan pergerakannya cukup cepat ya. Jadi di mana perputaran barang ini terus dilakukan ya, terus dikonsumsi oleh konsumen ya di setiap waktu, maka kita juga terus harus bisa berinovasi dengan melakukan strategi-strategi pemasaran produk yang menarik gitu ya. Salah satunya tadi dengan melihat bagaimana pola pelanggan membeli barang yang ada di tempat kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah fungsinya untuk melakukan perangkuman ya. Jadi data mining ya, dari sekian fungsi tadi pasti pada akhirnya dia akan menghasilkan yang namanya rangkuman ya, dalam bentuk visualisasi data gitu ya. Macam-macam dia akan menggunakan metode visualisasi data sesuai dengan data yang ditemukan polanya seperti apa gitu ya. Jadi dengan visualisasi ini akan sangat membantu membaca informasi penting apa yang ada di dalam data-data tersebut gitu ya. Ada yang menggunakan visualisasi yang jenisnya pie, bar, kolom ya, macam-macam gitu ya. Oke. Baik, mungkin sampai di sini untuk pengantar data mining. Semoga teman-teman bisa memahami terkait dengan pemahaman dasar yang wajib teman-teman bisa pegang terlebih dahulu nih ya, terkait dengan apa sih sebenarnya data mining tersebut, dan juga manfaat ya, hingga teknik-teknik yang ada di dalamnya. Kalau begitu saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.